Gua nggak ngerti kenapa lu pencet video ini. Antara lu emang udah jadi fans duluan atau haters MU. Kalau lu haters ya bagus, nggak berat ujian lu. Gua nggak tahu ya kenapa Tuhan uji mental gua dengan jadi fans Manchester United. Dari sebelum gua lahir, gua udah jadi fans MU. Nggak ada happy endingnya pak. Yang ada kata-kata tsunami tropi, balik goa, tsunami tropi, balik goa. Tapi anehnya, gua masih nonton. Ini konten bukan ngajarin lu jadi fans MU sih. Ini cuma pelampiasan gua aja sebagai manusia yang terlalu setia sama klub yang suka PHP. Dan gua bakalan kasih tips and trick melalui MU biar nggak jadi beban keluarga, beban push rank, beban squad, beban tongkrongan, beban kerja, beban kelas, beban organisasi, beban pasangan, beban rakyat, dan beban negara. Lu pernah hidup tenang? Kalau bukan, lo berarti bukan fans MU. Setiap minggu emosi, museum ini tsunami tropi. Apa lu? Stres lu naik ya kan? Langsung buat video keluar tuh di media sosial. Kalau lo mau data ya, sebenarnya 13,75% orang di dunia merupakan fans MU. Takutnya adalah seperbagian orang itu stres berat dan menimbulkan kekacauan di dunia. Kalau bisa nih ya, studi psikologi itu harus ada penjurusan tambahan, psikologi MUnisasi atau bahasa Inggrisnya Immunization Psychology. Anjay. Jurusan ini mempelajari kondisi mental, emosional, dan spiritual para individu saat mengalami proses menjadi fans Manchester United sejati. Fokusnya bukan hanya menganalisis penderitaan, tetapi mengolahnya menjadi kebijaksanaan hidup. Kelas. Jadi ada tempat gitu kan, untuk konsultasi tentang keresahan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran terhadap MU. Seharusnya juga ada ormas gitu kan, yang bernama OMO, Organisasi Mental Spiritual Immunisme, yaitu forum diskusi dan bantuan terhadap korban sakit jiwa karena MU. Yang bisa kasih bantuan terhadap masyarakat korban MU, dengan taruh stiker depan rumahnya gitu kan. Atau lagi nih, Persetan, Pemuda Setan Merah Nusantara, yang dimana menyelenggarakan program MUnisasi dasar. Contoh, webinar tentang upgrade mental bukan klasmen, workshop menahan sabar dalam 90 menit, buat video tentang how to stay calm when you already know the ending, atau minimal nih ya, pelatihan untuk ibu-ibu dalam mendidik anak fans MU. Yang tadi itu judul yang menarik buat anak-anak psikologi kalau buat skripsi, atau lu pada yang mau KKN tapi belum tahu programnya apa. Jadi gini guys, MU tuh memiliki 6.000 plus pertandingan, selalu ada plot twist. Masalahnya, rata-rata itu semua bad ending, Bang. Karena itulah MU mengajar kita filosofi yang mengajarkan hikmah dan pelajaran hidup. Kesabaran bukan sekedar kata, tapi olahraga harian, Pak. Jadi anak-anak kita belajar menahan diri dan tetap waras saat hal-hal di hidup mulai ketai. Setiap musim coach baru lagi, dan rata-ratanya jangan selalu bikin goyah, Pak. Tapi justru dari situ kita belajar bahwa komitmen itu bukan tentang hasil, melainkan tentang bertahan meski pengen menyerah gitu kan. Dan kita sadar tetap bertahan kadang lebih kuat daripada menang. Fans MU kalau menang tuh bukan nonton highlight, Pak, nonton meme. Soal menang aku kalah, soal kalah aku menang. Ini kalimat ngajarin kita untuk terima apa adanya. Ketawa bukan berarti pasrah, tapi cara kita tetap ringan di bawah tekanan. Dan kadang ngetawain penderitaan sendiri itu adalah bentuk kedewasaan paling jujur. Kelas. Makasih ChatGPT kata-katanya. Dan itulah tadi filosofi yang bisa lo terapkan di kehidupan lo yang lagi banyak bebannya itu. Mungkin lo lagi ada beban ekspektasi, beban utang, beban tanggung jawab, beban cinta, beban masa depan, beban waktu, dan beban mental. Walaupun lo sendiri, beban keluarga, beban push rank, beban squad, beban tongkrongan, beban kerja, beban kelas, beban organisasi, beban pasangan, beban rakyat, beban negara. Tapi alhamdulillah kita lagi melihat kebangkitan sang matahari. MU lagi lupa kalah soalnya pak. Jadi makin yakin ya, inilah saatnya ke puncak. Karena tiba-tiba ada peringatan darurat cuy. Kalau MU bakal tsunami tropi.